Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang berbahagia, hari ini kita akan mempelajari makhorijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf. Kenapa kita harus belajar makhorijul huruf? Karena kefasihan bacaan Al-Quran seseorang itu ditentukan dari makhorijul huruf itu. Bagaimana caranya dia mengucapkan huruf, ya, dan tahu tempat-tempat keluarnya huruf. Ya, kalau pengucapan huruf itu tidak sesuai dengan makhraj, tidak sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf, maka sudah bisa dipastikan ya bacaan seseorang tersebut tidak fasih, ya, tidak fasih. Kalau tidak fasih maka artinya juga sangat berbeda jauh, ya, akan bisa merubah makna Al-Quran. Misalnya huruf A, ya, terbaca huruf A, misalnya innallaha sami'un alim, seharusnya dibaca A, keluar dari tengah tenggorokan, ternyata hanya dibaca A, ya, maka artinya sudah jauh. Ya, kalau tadi innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah ya maha mendengar dan maha mengetahui. Tapi kalau alim, ya itu artinya maha pedih, ya, alim, ya, adabun alim, biasanya di dalam Al-Quran seperti itu. Nah, itu sangat jauh sekali lah. Itu kalau contoh ayat. Kalau surat, ya, misalnya surat Fatihah itu adalah rukun sholat, ya. Ketika rukun sholat itu tidak terpenuhi, maka otomatis sholat kita tidak sempurna, bahkan ya bisa saja tidak sah, ya, bisa saja tidak sah. Ya, oleh karenanya maka mempelajari makhraj atau makhorijul huruf, tempat-tempat keluarnya huruf itu adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban, karena ini berkaitan dengan bacaan Fatihah yang menjadi rukun, ya, sholat kita. Baik, sahabat sekalian yang berbahagia, secara garis besar makhorijul huruf itu ada 5. Yang pertama adalah al-halqu, artinya tenggorokan. Yang kedua adalah al-lisanu, artinya adalah lidah. Yang ketiga adalah asy-syafatain, artinya adalah 2 bibir. Yang keempat adalah al-jaufu, rongga mulut. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah al-khayshum atau rongga hidung. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas khusus makhorijul huruf yang ada di tenggorokan. Baik, mari sama-sama ikuti saya. Makhorijul huruf yang ada di tenggorokan. Yang pertama adalah tenggorokan bagian bawah. Ada 2. Yang pertama adalah huruf H dan yang kedua adalah huruf A. Ya. Mari sahabat sekalian, ya, ikuti saya dalam pengucapan huruf H. H, ya, H, 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 hi, 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 hu, hu. Ya, jadi tekanannya ada di tenggorokan bagian bawah mendekati dada. Ya, jadi suaranya terlepas, tidak boleh tertahan dan begitu, ya. Atau tidak boleh juga suaranya di mulut di atas begini, tidak boleh. Harus benar-benar ditekan di tenggorokan bagian bawah. Ha, hi, hu, ha. Nah, mari sama-sama kita praktekkan. Ha, hi, hu, ha. Nah, jadi itu adalah cara mengucapkan huruf
H. Yang kedua adalah huruf A. Ya, jadi tempatnya sama dengan huruf A. Ya. Nah, jadi huruf A ini ya kalau tidak ditekan di tenggorokan bagian bawah, nanti di mulut biasanya sebagian besar orang. A. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir. Nah, itu berarti semuanya di mulut makhrajnya, nggak ada yang di titik makhraj, nggak ada. Ya, oleh karenanya maka yang benar adalah A. Ya, mulutnya dibuka. A, I, U, A. Nah, A di sini. Mari sama-sama kita praktekkan. A, I, U, A. A, I, U, A. Nah, jadi ketika mati tekanannya ada di sini karena memang makhrajnya atau keluar hurufnya itu di sini. A, ya. A tidak boleh hanya di mulut saja, rongga mulut A gitu nggak boleh. Jadi harus A. Nah, yang selanjutnya adalah tenggorokan bagian tengah. Ya, tenggorokan bagian tengah, hurufnya ada dua juga, huruf H dan huruf A. Nah, jadi kebalikannya yang tadi. Ya, kalau tadi H, ya suaranya tebal, gitu. Kalau ini H, suaranya tipis karena memang tempatnya ada di tengah tenggorokan. Ya, coba kita bunyikan sama-sama. H, ya, H, sini ya, H, Hai, ya, nafas terlepas. H, Hai, Hau, Hah. Ya, sekali lagi. H, Hai, Hau, Hah, Ha, Hai, Hau, Hah, Ha, Hai, Hau, Hah. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi suaranya ya nafasnya terlepas. Nanti kita akan bahas itu tentang sifatul huruf ya. Ini yang jelas ketika mengucapkan huruf H tekanannya harus di sini. Nanti insya Allah sifatnya juga ngikut ya. H, Hah. Ya, jadi seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti akan kita praktekkan dalam contoh ayat ya. Yang satunya adalah huruf A ya. Huruf A ya. Jadi di tengah tenggorokan. A, Ai ya. Mari kita praktekkan. A, Ai, Au, Ba, A, Ai, Au, A. Nah, jadi seperti itu ya sahabat sekalian. Kemudian ya 4 huruf ini ya harus benar-benar bisa dibedakan ya. Kalau mbreset itu ya geser sedikit saja ya, maka suaranya juga akan sudah berbeda dan maknanya juga sangat jauh sekali. Seperti yang sudah saya sampaikan di depan, kata alimun dengan alimun itu maknanya berbeda jauh ya, 180 derajat ya. Seperti itu. Yang terakhir, tenggorokan bagian atas ada 2 hurufnya, yaitu huruf kho dan huruf o. Nah, huruf kho dan huruf o. Mari kita praktekkan. Kho, khi, khu, bah, kho, khi, khu, khoh. Nah, jadi seperti itu ya. Relatif lebih mudah dibanding yang ada di bawah, di tengah ya. Kemudian yang kedua adalah huruf wo ya. Ya, jadi tenggorokan atas ada 2 huruf juga. Nah, yang kedua huruf wo ya, kita praktekkan bersama-sama. Coba o, oi, owu, wow. Nah, jadi di sini ya. Oh, ya. Jadi ketika mengucapkan ya suaranya terlepas ya, tidak boleh tertahan. Oh, nah itu tertahan. Yang benar bagaimana? Ketika mati ya suaranya terlepas. Oh, ya. Oi, oh, wow. Nah, jadi seperti itu ya. Wairil mau
maghdubi. Nah, jadi bacaan yang benar seperti itu, huruf O. Baik sahabat sekalian, setelah kita mengetahui rincian makhraj atau tempat keluarnya huruf, ya, tenggorokan, ya, bawah, tenggorokan tengah, dan tenggorokan atas, mari kita praktekkan dalam bacaan ayat Al-Quran. Ya, kita praktekkan dalam surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu adalah, ya, satu-satunya surat, ya, yang wajib dibaca ketika sholat. Ya, ketika sholat, ya, itu kita wajib membaca surat Al-Fatihah. Maka konsekuensinya ketika bacaan Fatihah itu tidak benar, tidak fasih, tidak sesuai dengan makhraj, maka konsekuensinya rukun sholat itu bisa apa? Ya, bisa hilang. Ya, artinya tidak memenuhi rukun sholat, karena salah satu rukun sholatnya, rukun sholat adalah membaca surat Fatihah. Baik sahabat sekalian, mari kita sama-sama mempraktekkan makhraj atau tempat keluar huruf yang ada di bagian tenggorokan. Nah, ini tadi huruf A dan huruf A ada di tengah tenggorokan. Huruf A di bawah, yang huruf A di tengah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, fokus di huruf A dan huruf A-nya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, gitu ya, sahabat sekalian, sudah jelas ya. Nah, jadi seperti itu. Karena memang ini hurufnya berdekatan, maka fokusnya juga harus diperhatikan. A'udzubillah, nggak boleh disambung dari satu begini. Nggak boleh. Khotok kabir, salah besar. Nggak boleh, ya, karena itu makhrajnya sendiri-sendiri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, baik. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi huruf H, ya, tadi tempatnya ada di tengah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, huruf H ada di bagian tenggorokan bagian bawah. Bismillahi, benar-benar ditekan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu sahabat sekalian, ya. Membedakan huruf H dengan huruf H. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Selanjutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, di sini ada huruf A, ya, huruf H dan huruf A. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sesuai dengan makhrajnya. Huruf A ada di bawah tenggorokan, huruf H ada di tengah, huruf A juga sama ada di tengah. Sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik, selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim. Haim, ha, ada nafas yang berhembus, ya, atau suaranya terlepas, ya. Him, ya, suaranya terlepas. Ar-Rahmanir-Rahim di tengah tenggorokan. Selanjutnya, Maliki Yaumiddin. Nah, kalau yang ini nggak ada huruf halaknya, nggak ada huruf tenggorokannya. Kita lanjut. Iyyaka na'budu. Nah, ini huruf A di tengah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, huruf hamzah atau huruf a, iya di bawah, iya, kemudian di tengah huruf a, iyyaka seperti itu ya sahabat sekalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di tengah tenggorokan, alhamdulillah. Selanjutnya ya, ini huruf H. Iyyaka sudah, iya, ya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, mari sama-sama. Ya, suaranya di bawah. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf H, fokus di huruf H. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, huruf A di sini yang banyak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, saya ulangi sekali lagi, huruf A fokus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Huruf A dan huruf A harus bisa membedakan huruf A, an, dan A. Saya ulangi sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang terakhir, nah ini huruf ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, perhatikan huruf O ya dan huruf A-nya. Huruf O tadi ada di tenggorokan bagian atas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat sekalian, itulah tadi ya materi tentang makhorijul huruf dan prakteknya dalam pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan ya pembelajaran kita pada hari ini benar-benar bisa dipahami ya dan bisa kita praktekkan dalam bacaan Al-Quran sehingga bacaan Al-Quran kita fasih sesuai dengan tajwid ya. Kalau fasih, insya Allah ketika kita membaca Fatihah maka rukun ya yang menjadi Fatihah yang menjadi rukun ya sholat itu ya bisa membuat sholat kita menjadi sah. Tetapi sebaliknya ya, kalau Fatihah kita tidak fasih, tidak sesuai dengan tajwid ya kaidah tajwid, maka bisa jadi ya rukun sholat itu tidak terpenuhi, maka sholat kita ya belum sempurna karena bacaannya belum sempurna. Oleh karenanya maka ya mari sama-sama kita selalu belajar ilmu tajwid ya agar bacaan Al-Quran kita semakin bagus. Terima kasih ya, kita akan berlanjut pada sesi berikutnya yaitu makhorijul huruf bagian lidah atau al-lisanu pada pekan depan. Ya mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.